Halo sahabat Bicara Pagi, hari ini di Bicara Pagi kedatangan seorang tamu juga yang luar biasa. Waduh, Masya Allah. Beliau adalah partner dan juga orang di belakang suksesnya seorang Sultan Andara Raffi Ahmad. Waduh, Masya Allah. Mbak Gigi. Udah sukses duluan dia, Pak. Iya, Mbak Gigi, terima kasih udah berkenan hadir sama-sama di dong, Bicara udah. Pagi. Terima kasih udah datang ke rumah. Ya. Jadi kalau di sini memang orang akan pengen melihat seorang Gigi bukan dari sisi keartisannya sekarang, tapi sesuatu yang membuat bisa memotivasi orang-orang yang kita menonton ini. Waduh. Bagi kalau boleh tahu, Mbak Gigi punya kenangan masa kecil yang inspiring nggak? Atau mungkin sesuatu yang mungkin bisa jadi malah mencambuk Mbak Gigi untuk menjadi orang yang luar biasa seperti sekarang? Waktu kecil ya? Iya. Ini paling sih ya, jadi Mama sama Papa itu tuh udah pisah dari aku kecil, jadi kayak TK. Gitu TK, SD. Jadi yang benar-benar menjadi motivasi aku tuh bahwa nggak semua anak yang orang tuanya pisah gitu, itu akan menjadi anak yang katanya kan broken home. Gitu. Jadi buat aku itu hanya suatu alasan aja gitu, karena kalau kita, apalagi ini dari sudut pandang orang tua ya, di saat memang jalannya berpisah, tapi kalau kita bisa mencurahkan kasih sayang full gitu ke anak, insya Allah nggak kenapa-kenapa kok anaknya gitu. Luar biasa. Jadi itu juga yang membuat jadi motivasi, yang selalu kasih motivasi itu mama gitu, bahwa karena aku ikut mama gitu kan. Kasih sayangnya full dari mama, jadi motivasi gitu, bahwa aku tuh dibesarkan sama seorang perempuan yang kuat, jadi harus jadi anak yang, karena dua-duanya waktu itu anak mama kan masih dua-dua perempuan gitu, jadi harus jadi anak-anak yang insya Allah membanggakan orang tua gitu, membanggakan mama, karena mama tuh ngegedeinnya sendiri gitu. Ada nggak pesan dari mama yang sampai hari ini Gigi masih ingat dan selalu menjadi inspirasi buat Gigi? Banyak sih pastinya ya. Itu dia, jadi perempuan itu walaupun ada suami tetap harus mandiri gitu, bisa sendiri gitu. Maksudnya dalam arti nggak boleh bergantung gitu. Oke, luar biasa. Tapi tetap harus nurut sama suami. Iya. Mbak Gigi ini kan sekarang menjadi seorang ibu dari seorang anak yang luar biasa, Masya Allah, Rafathar ya. Masya Allah. Iya. Apa sih harapan ataupun juga mungkin wejangan dari seorang Gigi untuk Rafathar saat ini buat masa depannya dia? Aduh, apa ya? Yang jelas harus jadi anak baik. Baik itu tuh mau pinter, mau nggak pinter, tapi tetap harus jadi, ya pinter ya insya Allah maunya sih jadi anak pinter. Tapi amin, anak baik itu sudah sangat pinter kok sekarang. Amin. Sayang Allah. Oke. Satu. Sayang Allah. Dua. Sayang Rasulullah. Tiga. Al-Quran dan hadis. 1, 2, 3. Sayang Islam. Harus jadi anak baik, jadi anak yang yang selalu bisa berdiri sendiri gitu. Jadi anak yang mandiri insya Allah, dan yang pasti taat dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gigi pernah punya cita-cita nggak masa kecil? Aku tuh kebetulan waktu kecilnya tuh cita-citanya tuh berubah-berubah gitu. Jadi kayak nggak pernah punya satu cita-cita yang firm gitu. Jadi bukan orang yang mengejar cita-cita gitu. Jadi kayak selalu berjalan dan mengalir apa adanya gitu. Sampai kadang-kadang suka nggak tahu juga sih mau jadi apa gitu. Jadi waktu masuk kuliah juga ya udah deh keterimanya fakultas ekonomi. Ya udah masuknya ekonomi gitu. Jadi nggak ada cita-cita banget gitu. Cuman mengalir yang menjadi motivasi aku tuh selalu mau, oke deh harus kerja ini kerja itu tuh memang karena mama selalu bilang gitu, kayak ya udah kamu kalau mau sesuatu ya harus kerja, nggak boleh minta terus gitu.
berbisnis sendiri nggak sih? Maksudnya di luar yang bersama Raffi punya bisnis juga kan kalau Bisnis Gigi? ada kecil-kecil, Jalan kecil-kecil, juga ya? iya jalannya Iya, iya. kecil-kecil ada. Kecil-kecil tapi besar ya. Amin. Iya maksudnya iya bisnis Kenapa mau kecil-kecil. capek-capek ya? Kenapa mau capek bisnis padahal kan udah artis besar, uangnya juga udah banyak kok masih mau bisnis gitu. Amin. Ya karena satu kesempatan, Oke. ada kesempatan, alhamdulillah. Yang jadi motivasi aku tuh setelah menikah tuh juga banyak Raffi sih sebenarnya. Karena aku tuh orangnya juga ya gitu kadang-kadang iya enggak gitu. Karena sebenarnya tuh dari dulu tuh ya udah deh mikirnya ya udah kalau jadi ibu rumah tangga mah jadi ibu rumah tangga aja gitu. Tapi kalau bisa berpenghasilan juga, tapi dipengennya di rumah aja. Jadi yang maksa-maksa awalnya maksa-maksa untuk syuting-syuting itu juga Raffi. Oke. Karena kalau awal-awal tuh ada tawaran syuting tuh aku suka aku tolak-tolakin nggak mau. Jadi memang yang memotivasi aku tuh Raffi selalu bilang nggak boleh nolak rezeki. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi ya udah semakin dimengerti dan diresapi. Kalau ada kerjaan ya dipilah-pilih lah. Iya maksudnya tetap dipilah-pilih. Cuman ya kalau bisa nggak ditolak. Terus juga begitu juga dengan kesempatan berbisnis. Kalau memang ada ada kesempatan, ada jalannya ya kenapa nggak dicobain gitu. Luar biasa. Bagi waktunya dengan urus Rafathar dan sebagai artis dan berbisnis tetap bisa di-manage ya. Alhamdulillah, makanya tuh aku selalu Bagi resepnya buat sahabat-sahabat Bicara Pagi. itu harus ada prioritas sih sebenarnya. Jadi memang awalnya tuh pasti ada aja. Mau minta libur misalnya tadinya tuh gitu, libur seminggu sekali full gitu atau Sabtu Minggu enggak. Itu tuh susah-susah gampang. Tapi memang harus dari kitanya. Jadi kalau kadang-kadang yang namanya tawaran kan pasti ada aja yang menggiurkan kan. Pasti. Sabtu Minggu ini ada kerjaan ini gitu. Tapi memang harus, kalau aku sih pribadi harus firm gitu. Oke, Sabtu Minggu nggak mau terima kerjaan. Kalau mau di rumah itu juga ya kayak gini-gini gitu di rumah. Yang masih bisa main sama anak, ketemu sama anak. Kalau udah Senin sampai Jumat tuh aku biasanya dari pagi sampai sore ke malam tuh nggak di rumah gitu. Jadi memang harus emang kitanya harus oke, ini prioritasnya yang ini dulu, yang ini prioritasnya di mana gitu. Mbak Gigi, sebagai istri seorang Sultan, Raffi Waduh. Ahmad, ya kita semua tahu super sibuk, muncul di semua TV, muncul di Rans Entertainment, pastinya beliau super sibuk. Benar. Nah, gimana Mbak Gigi memanage hubungan komunikasi dengan Mas Raffi Ahmad? Raffi. Jadi ya awalnya sih yang susah tuh di awal gitu kan, ekspektasi kita kan punya suami itu kan ada di rumah, paling nggak bisa ngobrol. Tapi kan lama-lama itu ya udah ya yang bikin berantem di awal-awalnya itu, tapi lama-lama kita ya saling mengerti aja. Kalau jadi sekarang kalau misalnya kita bisa syuting bareng itu adalah suatu bisa dijadikan berkarya sekalian, kita tuh ketemu bisa ngobrol semuanya gitu. Jadi yang bisa dikerjain bareng-bareng ya dikerjain bareng-bareng, di jalan bisa ngobrol ya ngobrol, di rumah bisa ngobrol ya ngobrol gitu. Tapi memang kita sekarang udah sepakat sih kayak Sabtu Minggu itu ya kerjaan ya di rumah gitu. Jadi jarang, kayak Raffi juga jarang ngambil kerjaan yang dari pagi sampai malam gitu kalau Sabtu Minggu gitu. Ya ini juga mungkin pertanyaan terakhir supaya bermanfaat juga buat para pemirsa Bicara Pagi, terutama wanita dan ibu-ibu gitu ya. Gigi kan selain suaminya super sibuk, juga gosip wanita di sekitar Raffi Ahmad juga kan luar biasa ya. Nah gimana itu memanagenya sehingga sampai hari ini saya lihat kan Mbak Gigi sama Mas Raffi tetap aja Masya Allah, mesra terus gitu. Jadi yang pertama kalau aku tuh selalu apapun itu selalu percaya sama suami kan, di mana-mana. Ya kalau dalam ajaran agama kita kan suami itu kan imam kan. Jadi ya memang itu sih yang aku pegang gitu. Kalau ya apapun yang terjadi ya percayanya sama suami. Yang kedua sih memang aku tuh ya selain percaya aku tuh nggak mau ngecek-ngecek, nggak mau baca-baca. Jadi tuh di handphone tuh ya nggak, bahkan kayak kanal-kanal berita itu udah nggak ada gitu. Jadi bener-bener kayak punya hidup sendiri gitu. Jadi aku nggak pernah mikirin omongan orang lain, nggak pernah bacain komen, nggak pernah baca berita. Jadi ya hidup aku terserah orang mau ngomong apa gitu. Ya terus apalagi ya, paling yang ketiga aku tuh selalu bisa, alhamdulillah tuh mungkin aku tuh orangnya memang ada cuek Pak. Jadi selalu punya cara, alhamdulillah selalu punya cara tuh cari kesenangan sendiri. Ya udahlah kalau misalnya suami lagi sibuk, lagi ada masalah ini itu, ya udah kita cari senang itu nggak bisa bergantung sama orang lain gitu. Jadi kita cari senangnya kita sendiri gitu. Jadinya
mungkin nggak terlalu apa ya, jadi kalau misalnya di saat kita lagi cekcok atau lagi ada masalah tuh nggak terlalu yang apa ya, minta ini minta itu gitu, nggak banyak nuntut, jadinya jadi kita sama-sama nyaman gitu, insya Allah. Luar biasa. Sahabat Bicara Pagi, luar biasa. Hari ini kita dapat insight berbeda dari seorang Gigi. Betul. Di mana di tengah kelebihannya seorang Gigi sebagai seorang istri Sultan Andara Raffi Ahmad, beliau tetap selalu mencari peluang. Karena Mbak Gigi punya prinsip bahwa sebagai seorang wanita harus tetap mandiri tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Semoga seri ini bermanfaat dan Amin. terima kasih Mbak Gigi. Terima kasih Ya. banyak Pak, terima Terima kasih kasih. semuanya yang udah nonton.